Yang suasananya lagi ngedrop, lagi ditangani oleh dokter. Padahal minggu kemarin itu sudah sehat, balik dari rumah sakit. Di samping itu, para sedulur sedaya, bahwa sebagai bukan ganti, rencana mubalik itu ada dua. Satu, bintang tamu utamanya tadi Kiai Haji Said Abdul Siroj, dan lapis kedua, opsi keduanya itu Kiai Haji Abbas putranipun Kiai Haji Fuad Hashim dari Buntet Pesantren. Dan insya Allah sekarang ada di perjalanan lagi meluncur ke Kertasmaya. Dan saya harap, kita doakan mudah-mudahan beliau itu hadir di acara kita ini. Kita mewakili tadi atas nama MUI yang Majelis Ulama Indonesia, berharap ini para sedulur, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya ucapan ini tabu, nggak usah dibicarakan, tapi sebetulnya perlu untuk dibicarakan, yaitu tentang masalah masjid. Kita generasi milenial bahwa menyadari dan tahu semua di Lembah Ayu itu ada dua masjid, sebelah kanan, sebelah kiri, Masjid Wetan, Masjid Kulon. Generasi milenial tidak usah melanjutkan perbedaan yang telah lalu. Ini dari MUI ingin bicara begitu. Sebetulnya tidak layak, tapi itu sangat penting. Jadi generasi-generasi selanjutnya tidak usah mempermasalahkan antara dua masjid, tidak usah. Generasi awal sudah akan habis, tinggal kita buka lembaran baru. Jamaah Masjid Kulon kira-kira rempek, jamaah Masjid Wetan kira-kira rempek. Jangan beranggapan seperti di teks redaksi kitab itu ketika ada satu blok, satu Korea, ada dua masjid, yang satunya pasti tidak sah. Itu jangan beranggapan begitu untuk sementara ini. Dan kasus seperti ini itu terjadi di berbagai kabupaten, desa-desa itu ada yang kasusnya seperti di Lembah Ayu, masjidnya ada dua. Dalam keterangan kitab matan itu mesti ada satu yang tidak sah. Tapi dalam kajian-kajian fikih, kalau tidak bisa untuk dipertemukan satu desa di kumpulan satu desa, maka kedua-duanya itu sah. Jadi jangan beranggapan salah satu masjid tidak sah, jangan. Kedua masjid sah. Ini kita pernah nyalar. Jangan buru-buru khotbahnya sih jam sah, jangan. Dua masjid sah semua. Karena alasan perbedaan itu tidak mau berkumpul bareng, jadi alasan sahnya sholat Jumat. Ini bicara kita fatwanya MUI walaupun tingkat desa. Nanti ke depan ya bisa saja nanti perbedaan masjid itu ketika masyarakat sudah flur, sudah awor, sungai dan jalan ini tidak. Mungkin bisa jadi tahun 2090 udah bisa jadi ketika kita sudah tidak ada. Ya bisa jadi kalau masyarakatnya sudah flur, sudah awor, jadi satu lagi. Itu dalam kajian-kajian fikih bahwa jangan kita beranggapan masjid dua yang beriringan, yang satunya enggak sah, yang dulu itu sah. Jangan.
seperti pernah di Babakan Ciwaringin juga seperti itu, masjidnya berdekatan, orangnya sama, bahkan di sana penduduknya lebih sedikit, ya dalam bahasa fikih itu mustautin, penduduknya lebih sedikit, tapi ahli jum'ahnya santri semua, itu masih bisa ditolerir. Seperti Babakan Kidul dan Babakan Lor pada tahun 89 itu sudah dilaksanakan Jumat Kembar, Jumat 2, seperti pas Lemah Ayu, dan kiainya itu juga bilang begitu. Dan ketika mencari hukum, ya bukan saja di sini, langsung dari Sayyid Maliki di Mekah itu minta fatwa dari sana. Itu atas nama MUI. Selanjutnya kita menyambung sambil menunggu Bapak Kiai dari Butet masih dalam perjalanan. Kita akan menyambungkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat, itu sangat menarik sekali dari pihak ulama yang kaitannya dengan lingkungan hidup. Kalau dalam bahasa kitabnya itu fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Itu sebetulnya sangat urgen sekali untuk kita bicarakan dan untuk kita bertindak. Sebab kasus kebersihan yang kaitannya dengan sampah bukan saja di Lemah Ayu, di Cirebon, di Susukan, di mana sampah sudah tidak terurus lagi. Artinya masyarakat itu sudah ini masalah sampah sudah tidak bisa diurus lagi, maksudnya itu posisi dalam kapasitas desa atau kecamatan, bahkan tingkat nasional pun itu menjadi masalah ketika kita mendengar bahwa berita di televisi bahwa Sungai Citarum harum juga masih dalam proses. Apa masalahnya? Sampah dan limbah yang mencemari kehidupan, ekosistem rusak karena kecerobohan manusia itu sendiri. Nanti ke depan saya sebagai rakyat, Pak Camat, sebetulnya pengen punya inisiatif. Kapan berjalannya bank sampah, bagaimana teknisnya, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Itu mestinya dari pihak-pihak yang punya kebijakan ya harus menuntun, entah itu ada diklat, entah itu apa, demi kemaslahatan umat, kebaikan bersama. Bahkan saya berandai-andai, umpama ada orang yang di atas itu yang dulunya ada BUMDes yang kenyataannya tidak maksimal, coba dirubah untuk mengelola sampah supaya kita itu alih fungsi. Yang tadinya BUMDes, ternyata BUMDes jarang sekali yang muncul yang baik. Tapi kalau kita bicara sampah, dikoordinasikan dengan Pak Punggu, dengan Pak Camat, semua pihak. Kebetulan masalah lingkungan hidup itu tidak sampai ke bawah, Pak Camat, hanya dibicarakan di tingkat kabupaten, itu pun kalau sudah ada kasus. Tapi kalau nggak ada kasus, tidak ada. Contoh kecil aja, marhaban ala masalah Yai Haji Dr. Bas diucapkan matur suwun. Sedikit lagi untuk ini sambil Bapak Abdul Mukarram istirahat sebentar, kita lanjutkan tadi rencana dan obrolan Bapak Camat itu kita sambungkan, kita koneksikan dengan masyarakat. Kita siapa yang akan bisa nuntun kira-kira manusia, masyarakat itu bersadar untuk bersih. Itu saja Pak Camat sebagai gambaran-gambaran. Dan
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Sohib Abdussalam atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sambutan demi sambutan telah sama-sama kita dengarkan. Tibalah kita memasuki acara yang keempat, sekaligus acara inti yang telah sama-sama kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama dalam rangka